Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Krisdayanti, NIM 19104168886, kelas A2 Manajemen Pagi. Dosen yang mengajar yaitu Bapak Adi Mursalin SEMM. Mata kuliah Perilaku Organisasi. Kelas A2 Pagi semester 5. Hari ini tanggal Senin 17 Januari 2022. Sifat ujian video recording. Di sini saya akan menjawab soal UAS yang telah diberikan oleh panitia. Jawaban yang pertama, kontribusi bidang ilmu terhadap perilaku dalam organisasi. Psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang di dalamnya mengukur, menjelaskan, dan juga mengubah perilaku. Kontribusinya ilmu ini pada perilaku organisasi adalah hal motivasi, pembelajaran, kepribadian, persepsi, efektivitas kepemimpinan, pelatihan, pengambilan keputusan individu, kepuasan kerja, penilaian kerja, pengukuran sikap, desain kerja, seleksi karyawan, dan stres karyawan. Psikologi sosial adalah salah satu bidang dari studi psikolog yang di dalamnya menggabungkan berbagai konsep psikologi dan sosiologi dengan memusatkan perhatian pada saling adanya keterpengaruhan pada tiap orang. Sosiologi adalah suatu studi tentang setiap orang dalam hubungannya antar sesama. Pemahaman terkait sistem sosial dan interaksi sosial manusia akan menyatu dalam suatu sistem sosial. Antropologi adalah suatu studi terkait masyarakat, terutama terkait manusia dan juga kegiatannya. Sumbangsihnya dalam perilaku organisasi adalah analisis lintas budaya, nilai komparatif, dan lingkungan operasional. Ilmu politik adalah pengetahuan terkait perilaku individu dan juga kelompok dalam suatu lingkungan ilmu politik. Sumbangsihnya yang sangat kuat dan dalam perilaku organisasi adalah tentang politik intraorganisasional, konflik, dan juga kekuasaan. Jawaban soal nomor 2. Bagi mahasiswa manajemen ada salah satu tujuan utama dilakukannya studi perilaku organisasi adalah agar bisa mereventilasi teori organisasi dan juga mengembangkan konseptualisasi kehidupan organisasi yang lebih baik. Bagi manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan, analisa perilaku organisasi juga akan sangat membantu mencegah adanya masalah dalam organisasi, memberikan motivasi dasar pada setiap manajer agar bisa memberikan pengarahan dan mengontrol bawahannya secara lebih efektif. Perilaku organisasi juga berguna untuk menjaga setiap hubungan industrial perusahaan. Jawaban soal yang nomor 3. Prinsip organisasi secara umum. Yang pertama, prinsip perumusan tujuan. Setiap organisasi yang berdiri tentu memiliki tujuan. Misalnya seperti tujuan untuk pemerintahan, badan usaha maupun organisasi kemanusiaan. Sebelum organisasi berdiri, tentu harus dilakukan perumusan tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kegiatan organisasi harus berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Yang kedua, prinsip pembagian kerja. Untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang tertumpuk dan terjadinya kelalaian dalam pekerjaan pada sebuah unit kerja dalam organisasi, maka diharuskan adanya pembagian kerja. Pembagian tugas juga bertujuan agar setiap anggota organisasi mengetahui tugasnya masing-masing. Yang ketiga,
Prinsip pendelegasian wewenang. Dalam menjalankan kegiatan, suatu unit harus diberi kuasa atau untuk melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat dimintai pertanggungjawaban. Yang keempat, prinsip tingkat pengawasan. Untuk memastikan proses pencapaian organisasi berjalan dengan baik, maka harus dilakukan pengawasan dalam organisasi. Karena jika suatu organisasi tidak memperoleh pengawasan, maka pencapaian tujuan organisasi tidak maksimal. Prinsip tentang manajemen. Dalam suatu organisasi, perlu kita perhatikan suatu efektivitas dan sebuah efisiensi dari seorang pemimpin yang dapat membawahi beberapa orang yang di bawahnya, sehingga seseorang pemimpin dapat melakukan tugas kepemimpinannya secara efektif, efisien, dan maksimal, serta dapat melakukan tugas pengawasan secara optimal. Prinsip kesatuan perintah. Dalam menjalankan sebuah organisasi, seseorang bawahan biasanya mempunyai seorang bos atau atasan. Dan dari bos tersebutlah kita menerima perintah, dan kepada bos tersebutlah kita memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan kita. Prinsip koordinasi. Prinsip koordinasi adalah suatu usaha untuk mengarahkan seluruh kegiatan unit-unit organisasi agar tertuju pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Adanya pembagian tugas kepada unit-unit kerja tersebut terkadang tanpa kita sadari menimbulkan kecenderungan untuk memisahkan diri dari tujuan organisasi secara keseluruhan. Untuk itu, koordinasi diperlukan agar kita terhindar dari sebuah konflik dengan mengurangi duplikasi tugas, mengurangi pengangguran, dan memperkuat kerjasama. Jawaban dari soal yang keempat. Perilaku organisasi merupakan ilmu tentang dinamika perilaku individu dan kelompok dalam suatu organisasi dan dampaknya terhadap kinerja, atau baik kinerja individu, kelompok, maupun organisasi. Ada beragam tujuan perilaku organisasi, mulai dari membangun budaya kelompok kerja, merekrut orang-orang terbaik, menciptakan hubungan yang bermakna di antara anggotanya, menyelesaikan konflik, mengembangkan kualitas masing-masing individu, hingga membangun rantai kepemimpinan yang jelas. Di bidang ini, peneliti telah menemukan bahwa penerapan perilaku organisasi pada manajemen personalia dapat menghasilkan karyawan terbaik sekaligus meningkatkan keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Ada pula yang meneliti perilaku individu di lingkungan kerja dan dampaknya terhadap struktur pekerjaan, kinerja, komunikasi, motivasi kepemimpinan, dan lainnya. Berkaitan dengan perusahaan, pelaku bisnis dapat memenuhi tujuan jangka pendek dan jangka panjang melalui perilaku organisasi. Namun ia juga perlu memahami apa yang termotivasi para karyawan dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Informasi tersebut dapat membantu dalam berbagai bidang, termasuk pelatihan dan pengembangan karyawan hingga inovasi dan kolaborasi. Perilaku organisasi memiliki beragam tujuan yang bermanfaat bagi karyawan maupun perusahaan seperti di bawah ini. Ada 4. Yang pertama, memahami karyawan lebih baik. Kedua, mengetahui potensi karyawan. Yang ketiga, mengembangkan tim yang baik. Yang terakhir, meningkatkan produktivitas. Menerapkan atau mengembangkan perilaku organisasi harus melibatkan semua orang di perusahaan, mulai dari pimpinan hingga karyawan pendukung. Mungkin proses bisa lancar, tetapi
tidak menutup kemungkinan akan ada masalah. Meski demikian, organisasi perilaku memastikan perusahaan memilih tim yang tepat dan dapat memahami kebutuhan mereka, sehingga mereka memiliki kepuasan dan sisi kreativitas dalam bekerja. Pada akhirnya, produktivitas mereka meningkat dan mendorong kinerja perusahaan untuk lebih baik lagi. Jawaban nomor 5. Di sini saya menerapkan teori organisasi klasik. Dalam teori ini memiliki asumsi bahwa organisasi selalu memiliki susunan yang rasional dan logis, baik secara ekonomis maupun pencapaian efisiensi. Dengan kata lain, bagi teori organisasi klasik, rasionalitas, efisiensi, dan keuntungan ekonomis adalah tujuan organisasi. Sejalan dengan tujuan yang demikian, manusia juga diasumsikan bertingkah laku atau bertindak secara rasional pula. Jika manusia dipandang sebagai makhluk yang rasional, maka akan mudah bagi pihak manajemen untuk mencapai kepentingannya, terutama peningkatan produktivitas melalui peningkatan upah dan insentif bagi pihak pekerja. Jawaban dari soal nomor 6. Ya, terdapat pengaruh perilaku organisasi terhadap kinerja karyawan di perusahaan tersebut. Judul Jurnal Perilaku Organisasi dalam Pelayanan Publik atau Studi pada Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon. Isi jurnal dan pembahasan perilaku organisasi menunjukkan karakteristik individu dan berinteraksi dengan lingkungannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku organisasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada kantor catatan sipil Kota Ambon. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, kualitatif dengan teknik pengambilan data adalah observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku organisasi terkait pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Ambon masih perlu diperbaiki baik sistem maupun sumber daya manusianya, sehingga kepuasan terhadap pelayanan aparatur dapat menjadi tolak ukur penilaian kinerja aparatur Disdukcapil Kota Ambon. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan perilaku yang terlihat pada tiap-tiap personal staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon sangat berpengaruh proses kerja para staf dalam melayani masyarakat, sehingga hasil kerja mereka pun dapat berbeda-beda. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kemampuan. Perbedaan kemampuan ini disebabkan adanya perbedaan pegawai dalam menyerap informasi berdasarkan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja atau lamanya bekerja. Hal ini dapat terlihat dari pegawai yang masa kerjanya dan tindakan atau keputusan yang diambil dengan tidak terburu-buru sehingga hasil kerja dapat tercapai dengan optimal. Kemampuan ataupun lingkungan di mana orang berada itu juga turut memengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Berdasarkan kesimpulan yang ada, terdapat beberapa saran terkait permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Ambon, yakni yang pertama, 1. Pimpinan organisasi harus lebih selektif dalam menempatkan bawahannya dalam bekerja. Artinya bahwa dalam penempatan pegawai harus disesuaikan berdasarkan bidang yang dikuasai, serta penempatan pegawai harus disesuaikan berdasarkan kemampuan serta pengalaman yang dimiliki oleh bawahannya. Yang kedua, diikutsertakannya pegawai dalam pendidikan dan pelatihan ini dapat bertujuan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, walaupun didasari oleh perbedaan kebutuhan setiap pegawai. Yang ketiga, pimpinan juga harus senantiasa memotivasi
para pegawainya agar lebih giat lagi dalam bekerja dan lebih optimal lagi dalam memberikan pelayanan sehingga masyarakat menjadi puas. Yang keempat, mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai yang pengalaman kerjanya masih kurang, baik itu pelatihan teknis maupun pelatihan administrasi. Yang kelima, memberikan penghargaan, reward ataupun pujian untuk menghargai hasil kerja dari para pegawainya. Yang keenam, berusaha menciptakan lingkungan kerja yang baik serta berusaha menyeragakan kemampuan pegawai dalam bekerja agar tercipta suatu kondisi yang efektif dan efisien dalam bekerja, karena pada dasarnya lingkungan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembentukan perilaku. Yang ketujuh, penelitian selanjutnya diharapkan menambah informasi yakni masyarakat sebagai pengguna jasa layanan publik agar dapat diketahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon. Jawaban soal dari nomor 7. Yang pertama, faktor internal, yaitu semua faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti motivasi, persepsi, minat, kebiasaan, dan sebagainya yang mendorong individu berperilaku. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu seperti sosial, budaya, politik, dan lingkungan lainnya yang membentuk perilaku individu. Jawaban dari soal nomor 8. Menurut saya bahwa nilai mempunyai peranan penting dalam perubahan perilaku. Nilai dapat memengaruhi pengetahuan, sikap, dan tindakan individu. Dengan perkataan lain, perilaku individu dibentuk dari nilai-nilai yang dianutnya. Semakin bagus nilai yang dianutnya, akan berdampak pada perilaku yang baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Jawaban nomor 9. Keberagaman dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Dengan keberagaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan, serta dapat meningkatkan efektivitas perusahaan. Sudah jelas isu atau masalah mengenai tenaga kerja yang semakin bervariasi adalah salah satu hal yang penting bagi manajer di saat ini. Jawaban nomor 10. Yang pertama, cacat kognitif. Fungsi yang berbeda dapat mengaruhi ingatan individu, kemampuan memecahkan masalah, perhatian, komunikasi, linguistik, serta pemahaman verbal, membaca, matematika, dan visual. Namun memiliki disabilitas intelektual bukan berarti orang tersebut tidak mampu mencapai kesuksesan besar sebagai karyawan. 2. Kemampuan fisik dan cacat tubuh. Mempekerjakan individu dengan berbagai disabilitas dan pengalaman tidak hanya membantu tim Anda membangun lingkungan yang lebih beragam dan inklusif, tetapi juga membawa perspektif dan ide unik untuk membantu perusahaan Anda menjangkau pasar pelanggan dan klien yang lebih luas. 3. Kesehatan mental. Kesehatan karyawan menjadi tren utama dalam ruang sumber daya manusia, tetapi terlalu sering kesehatan mental diabaikan tanpa dukungan dan sumber daya untuk mencari dan menerima bantuan yang dibutuhkan karyawan. Perusahaan mungkin melibatkan peningkatan ketidakhadiran, konflik pekerjaan keluarga, peningkatan masalah, kesehatan mental dan perilaku, dan bahkan tingkat pergantian karyawan yang lebih tinggi. 4. Keanekaragaman syaraf. Keanekaragaman syaraf seperti yang didefinisikan oleh Simposium Nasional tentang Keanekaragaman Saraf adalah konsep di mana perbedaan neurologis,
harus diakui dan dihormati sebagai variasi manusia lainnya. Perbedaan ini dapat mencakup berlaber dispraksi, dysleksia, attention deficit hyperactivity disorder, dyscalculia, autistis spektrum, Tourette syndrome, dan lainnya. 5. Perilaku dan keanekaragaman. Setiap orang memiliki tingkah laku dan pola perilaku unik yang mereka kembangkan sepanjang hidup mereka. Perilaku seperti ini adalah hasil dari asuhan individu, keluarga, teman, budaya, dan lain-lain. Ini adalah elemen keberagaman yang penting untuk dikenali. 6. Kepribadian dan gaya berpikir. Berbagai kepribadian dan gaya berpikir yang berbeda di tempat kerja dapat membawa situasi stres dan kreativitas yang unggul. 7. Latar belakang budaya. Ada sejumlah faktor yang membentuk budaya yang berbeda, termasuk makanan tradisional, bahasa, agama, dan adat istiadat. Soal yang terakhir, yaitu 11. Jawabannya, yang pertama, meringkas bab 1 pengantar perilaku organisasi. Kedua, meringkas bab 2 tentang perilaku individu dan nilai-nilai. Yang ketiga, meringkas bab 3 tentang keberagaman dalam organisasi. 4. Meringkas bab 4 tentang sikap, perilaku, dan kepuasan dalam bekerja. 5. Meringkas bab 5 tentang motivasi kerja. 6. Meringkas bab 9 tentang konflik dan negosiasi. 7. Membuat PPT tentang mengenal perilaku organisasi. 8. Membuat ringkasan tentang MBKM di program studi manajemen. Yang terakhir, yang ke-9, yaitu meringkas tentang tantangan dan peluang di era digital disruption. Sekian jawaban UAS dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.